jual beli. Ya, jual beli itu adalah transaksi di mana kita menukar barang dengan barang yang lain, itu disebut dengan jual beli. Sekarang kita masuk ke pembahasan sejarah Daulah Abbasiyah, yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Silakan buka bab terakhir, bab 10, halaman 251. 251. Sudah ketemu? Oke. Ada yang tahu nggak sejarah singkat Daulah Abbasiyah? Tuh. Apa Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah itu kekhalifahan atau pemerintahan Islam yang didirikan oleh Abu As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Itu setelah tentunya Daulah Umayyah. Jadi Daulah Umayyah itu memerintah. Setelah pemerintahan Daulah Umayyah itu, maka didirikan Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bidang ilmuwan dan juga ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, kebudayaan. Sehingga pada Daulah Abbasiyah ini disebut dengan kemajuan kejayaan Islam pada saat itu. Silakan dibuka halaman 255 sampai 258. Di situ ada 3 kategori ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Ada apa aja? Ilmu apa? Kedokteran, filsafat, lalu bukan. Yang ketiga ada astronomi dan matematika. Oke, silakan anak-anak baca bagian dari pemahaman umum. Bagian pertama kedokteran, lalu kedua filsafat, dan yang ketiga astronomi dan matematika. Coba dibaca-baca dulu. Nanti ada quiz yang bakal dikasih KPD, lembar KPD-nya nanti dikasih. Sudah dibaca 3 ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Daulah Abbasiyah? Coba sebutkan ilmuwan bagian ilmu kedokteran. Ada siapa aja? Bagian dalam bidang kedokteran. Lalu filsafat, ada siapa saja? Yang terakhir bagian astronomi dan matematika, ada siapa aja? Nah, ketiga bidang tersebut dengan para ilmuwannya masing-masing itu, mereka mengembangkan ilmunya tidak hanya melakukan penelitian di suatu tempat, tapi juga di Bait Al-Hikmah. Ada yang tahu Bait Al-Hikmah itu apa? Bait Al-Hikmah itu adalah perpustakaan di mana pada ilmuwan tersebut itu melakukan penelitian di sana. Jadi Bait Al-Hikmah itu digunakan untuk pembelajaran, pembuktian dan lain-lain pada masa saat itu. Paham sampai sini? Nah, oke, kalau paham, Miss bagi lembar LKPD. Silahkan dibagi berapa orang? Coba dong hitung. Di sini. Oh, ada 9 orang. Ayo silakan langsung saja. Ini aja deh. Nih, duduknya kayak gini. Ayo. Katanya adalah Baghdad ya, misalkan. Baghdad. Jadi ini. Jadi Baghdad. Gitu. Jadi anak-anak berkembang kata dari huruf yang sama. Paham? Paham. Sebanyak mungkin itulah tantangannya, tantangan terakhir. Oke.
Gimana kalian menyusun sebanyak mungkin kata dari huruf yang sama? Kayak tadi tuh Baghdad, jadi ada hurufnya kan sama ini doang. Jadi untuk banyak kata. Kalau yang ini buat rangkuman mengenai Daulah Habasyah. Tapi dari kata ini, dari huruf ini, hurufnya Habasyah, kalian buat kata lain selain Habasyah dengan huruf yang sama. Paham? Ya, yang betul. Rapi, duduk di mana Rapi? Dari ini. Gitu. Sudah. Ini keren banyaknya. Makanya. Oke, terima kasih Mbak RKPD. Ayo dulu anak-anak semuanya. Sudah silakan. Untuk representasi sendiri, Miss akan menunjukkan bahwa kalian sudah paham mengenai materi yang Miss jelaskan. Ayo silakan satu orang sebelum tutup memberi kesimpulan. Siapa berani? Ayo, ya. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ia mengalami masa kejayaan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada saat itu, pengetahuan menjadi pusat perkembangan ilmu dan tempat kebudayaan ilmuwan dari berbagai daerah. Salah satu tempat penting adalah Baitul Hikmah. yang digunakan untuk menerjemahkan dan mengeluarkan berbagai ilmu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Miss harap dengan kalian pelajari ini kalian dapat memahami apa saja bidang-bidang yang berkembang pada masa Daulah Habasyah, ilmu siapa, lalu mengetahui apa yang disebut dengan Baitul Hikmah. Miss harap kalian tetap semangat dalam belajar, dalam